الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه وينابيع العلوم والحكم. أما بعد، أولا حي نذكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد إن شاء الله مبارك. وثانيا صلاة وسلاما على رسول الله الذي قد هملنا من الظلمات إلى النور إلى صراط مستقيم بالقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طيب، قبل أن نبدأ البرنامجنا هيا نبدأ الحصة بحق البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما برنامجنا بهذا النهر أعلن توصية دينية من الأستاذ بهاء الدين، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddala bani adami bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Abuya pimpinan Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan, kemudian seluruh majlis guru, ustadz-ustazah yang kita hormati, santri dan santriwati sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada siang ini kembali kita melanjutkan yang mana sebelumnya kita telah membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Kita telah membaca sebelumnya yaitu tentang apa? Masih ingat? Tentang niat. Kemarin kita telah membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana banyak orang yang beramal berbentuk amal dunia, tapi dia menjadi amal akhirat dengan sebab baik niatnya. Kemudian berapa banyak pula orang yang beramal seperti amal akhirat, tapi dia menjadi amal dunia karena buruk niat. Mana dia amal dunia kemarin? Itulah amal yang tidak berpahala kita kerjakan dan tidak apa-apa kalau kita tinggalkan. Karena niat kita baik melaksanakannya, maka kita berpahala memperbuatnya. Amal akhirat yang seharusnya kita berpahala untuk melaksanakannya, tapi karena buruknya niat kita malah mendapat dosa. Inilah perlunya niat. Jadi niat ini merupakan jiwa dari amal ibadah yang akan kita lakukan. Begitu juga dengan kita berada di dalam masjid ini. Seandainya santri dan santriwati sekalian berada di sini niatnya
karena takut nanti dihukum oleh kakak-kakak kelasnya, maka yang dia dapat hanya tidak kena hukum. Kenapa? Karena sudah hadir di masjid. Tapi kalau niatnya supaya mendapat ibadah di dalam masjid, kemudian mendapatkan ilmu yang akan didengarkan, maka selain dia mendapat ilmu, dia pun mendapat pahala. Maka kita mesti berniat yang baik supaya yang kita lakukan mendapat keuntungan dan juga mendapat pahala. Begitu juga kita dalam bergaya, dalam berpakaian. Nah, terutama mungkin yang sangat perlu diperhatikan gayanya kaum santriwati. Karena mau berlagak cantik, karena mau berlagak biar diperhatikan orang baik, maka bergayalah seperti gaya yang diinginkan, sehingga gaya yang dilaksanakan hanya berbuat dosa. Santriwati dengar? Santriwati dengar? Ini banyak telah dilihat bahwa mungkin santriwati ada kala lengan bajunya kepanjangan, ada kala mungkin merasa kepanasan, sehingga lengan baju yang sebelumnya sudah pas diukur oleh tukang jahitnya, dilipat-lipatlah sehingga membuka lengan tangannya santriwati. Apakah itu menutup aurat atau tidak? Dosa atau pahala? Nah, biarlah kita panas selama di dunia, tapi besok di akhirat kita mendapat surga. Maka semuanya adalah berawal dari niat. Seluruh yang kita lakukan, kita mesti berniat yang baik. Kita berada di sini jauh dari orang tua. Seandainya niat kita salah, biar sajalah mondok. Untuk apa? Biar di rumah tak ada disuruh-suruh orang tua, tak ada disuruh-suruh kerja. Kalau mondok ya bebas, kita mau apa saja. Berarti yang dia dapat hanya bebas dari suruhan orang tua. Tapi seandainya dia berniat untuk di asrama ini biar dapat menimba ilmu yang banyak, lebih luas, lebih mudah, maka selain dia mendapatkan ilmu, dapat pahala, dan juga bebas dari suruhan orang tua. Begitulah baiknya niat. Karena niat ini di dalam hati, Rasulullah SAW bersabda, inna fi kulli jasadin mudghah. Sesungguhnya di dalam setiap jiwa manusia itu ada segumpal darah. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila itu buruk, maka buruklah seluruh jasad. Apa dia? Itulah hati. Jadi karena niat dibaca di dalam hati, maka kita mesti memperbaiki hati. Kalau hati kita sudah baik, maka semua yang kita lakukan akan menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum Ustaz baca, Ustaz minta tolong nanti seandainya ada kekurangan baris kepada anak PK, Ustaz ya. Nah, tolong diperbaiki seandainya ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membaca tentang niat baik dan buruk. Apa niat yang baik yang mesti kita niatkan sewaktu belajar tersebut? Wa yanbaghi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allahu wad darul akhirah wa izalatul juhla an nafsihi wa an sairil juhal
wa ihya'uddin wa ibqa'il Islam. Fa inna baqa'il Islamu bil ilmi. Wa yambagi, dan sewajarnya lah, seyogyanya lah, semestinya. Arti bahasa awaknya apa? Indak dapat indak. Tidak dapat tidak, sewaktu kita berniat dalam menuntut ilmu itu, kita hendaklah berniat mencari ridho Allah. Yang pertama, sengaja aku pergi belajar di pondok pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar supaya mendapat ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah memberikan kepada kita apa yang kita ingin, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita butuhkan. Kemudian setelah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berniat supaya mendapat kebahagiaan akhirat. Supaya di dalam kita menuntut ilmu ini, belajar ini, supaya kita mendapat kebahagiaan akhirat. Nah, jadi kalau kita mau mendapat bahagia akhirat, kita mesti memiliki ilmu. Maka niat yang kedua, kita mesti supaya kita mendapat bahagia di akhirat. Bisakah dengan ilmu bahagia di dunia? Bisa nak? Apa dalilnya? Ditanya dalil. Apa? Tuh. Nah, Ustadz dari jurusan PK kita menjawab, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Seandainya kita mau bahagia di dunia, kita mesti memiliki ilmu. Seandainya kita mau bahagia di akhirat juga mesti memiliki ilmu. Dan seandainya kita mau bahagia dunia akhirat pun mesti memiliki ilmu. Jadi ilmu inilah yang nomor satu. Jadi kita mesti berniat supaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa tidak mendapat kebahagiaan di dunia? Kenapa tidak diperintahkan oleh kitab tasawuf ini kita dalam berniat itu supaya mendapat kebahagiaan dunia? Karena kehidupan dunia ini adalah mengikut kepada apa yang kita lakukan untuk akhirat. Kalau kita ibaratkan berkebun padi, kalau seandainya kita menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Namun seandainya kalau kita hanya menanam rumput, padi takkan pernah tumbuh. Jadi dunia ini mengikut kepada akhirat. Seandainya kita ikhlas karena Allah, maka dunia ini akan bersama kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri kita jalan keluar dari segala masalah yang menimpa kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi kita rizki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Niat yang selanjutnya yaitu niat kita memerangi kebodohan diri sendiri. Di saat kita belajar, di saat kita menuntut ilmu, maka kita berniat supaya menghilangkan kebodohan diri sendiri. Sebab di saat kita mau bersama orang lain, bagaimana kita bisa berkumpul dengan orang lain kalau kita tidak memiliki ilmu?
Dan juga bagaimana kita mau beribadah, mau mengamalkan perintah Allah karena kita tidak memiliki ilmu. Jadi ilmu ini adalah nomor satu supaya niat kita menghilangkan kebodohan diri sendiri. Kemudian niat selanjutnya kita berniat untuk menghilangkan kebodohan segenap kaum yang bodoh. Mungkin kita melihat ada orang-orang yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ada orang-orang yang tidak sanggup untuk mengikuti pelajaran atau pendidikan seperti kita. Maka berniatlah kita di saat kita belajar ini supaya setelah kita mendapat ilmu, kita mampu untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, karena kita semua mengetahui ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain tidak menghabiskan yang ada pada diri kita, tetapi malah menambah bagi kita. Jadi niat yang berikutnya menghilangkan kebodohan segenap kaum yang bodoh. Kemudian niat selanjutnya mengembangkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Nah, jadi niat kita selanjutnya di saat kita belajar menuntut ilmu, kita mesti berniat supaya agama Islam berjaya selalu langgeng di permukaan bumi. Karena kita mengetahui Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa untuk menghancurkan, untuk mencabut Islam ini dari permukaan bumi oleh Allah, yang pertama salah satu caranya adalah dengan mematikan orang-orang alim. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala nanti, sebagaimana yang kita ketahui, di akhir zaman itu tidak ada lagi orang yang beragama Islam. Bagaimana caranya? Satu persatu orang alim di atas dunia ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya agama Islam ini selalu langgeng di atas permukaan bumi ini, berniatlah kita menuntut ilmu supaya Islam selalu jaya di atas bumi ini. Nah, jadi itulah yang semestinya kita berniat di dalam menuntut ilmu. Yang mana ulama pengarang ini mengatakan zuhud dan takwa pun tidak akan sah jika tanpa berdasarkan ilmu. Seandainya kita mau berzuhud, kita mau mendapatkan derajat takwa, tidak akan pernah kita dapatkan kalau tidak dengan ilmu. Karena bagaimana caranya kita mendapatkan zuhud sementara kita tidak tahu syarat-syarat dari zuhud tersebut? Bagaimana kita mau menjadi orang yang takwa sementara kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Maka sekali lagi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab ini, perbaikilah niat kita, luruskanlah niat kita, dan selalulah berniat baik, maka insya Allah yang kita dapatkan, yang kita hasilkan akan menghasilkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.